Ketegangan Cina-Jepang kembali mencuat setelah komentar Perdana Menteri Sanae Takaichi soal kemungkinan keterlibatan militer Tokyo jika konflik di Selat Taiwan memburuk. Pernyataan itu langsung memicu reaksi keras dari Beijing, mulai dari protes diplomatik, pembatasan perjalanan, hingga penangguhan berbagai konten budaya Jepang. Lantas, mengapa komentar Perdana Menteri Jepang tersebut membuat Cina bereaksi sekeras ini? Simak ulasannya bersama saya, Katarina Amelia, di Yohanes Teropong. Pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi dalam sidang parlemen menjadi titik awal memanasnya hubungan kedua negara. Dalam pernyataannya, Takaichi mengaitkan potensi serangan Cina terhadap Taiwan dengan resiko langsung terhadap keamanan Jepang. Pemerintah Jepang menyampaikan peringatan keras terkait memanasnya situasi di Selat Taiwan. Dalam sidang parlemen pekan lalu, Perdana Menteri Sanae Takaichi menyatakan Jepang siap mengerahkan pasukan ke Taiwan apabila konflik melebar dan serangan Cina dinilai mengancam stabilitas regional maupun keamanan Jepang. Takaichi menegaskan eskalasi militer Beijing terhadap Taiwan juga berdampak langsung pada keselamatan wilayah Jepang, terutama di tengah meningkatnya aktivitas pesawat tempur dan kapal perang Cina di sekitar Taiwan. 国家主席习近平在韩国庆州出席亚太经合组织第32次领导人非正式会议期间，应约会见日本首相高市早苗。Pemerintah Jepang kembali mengirim sinyal keras terkait meningkatnya ketegangan di Selat Taiwan. Dalam pernyataan terbarunya, Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menegaskan negaranya siap mengirimkan pasukan militer ke Taiwan. Namun pengiriman pasukan baru akan dilakukan jika konflik pecah dan serangan Cina terhadap Taiwan mengancam keamanan regional maupun wilayah Jepang sendiri. Pernyataan tersebut disampaikan Takaichi dalam sesi parlemen pekan lalu. Ia menegaskan eskalasi militer Cina terhadap Taiwan tidak hanya menjadi ancaman bagi Taipei, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan Jepang. Adapun kekhawatiran Tokyo bukan tanpa alasan. Cina dalam beberapa bulan terakhir meningkatkan aktivitas militernya di sekitar Taiwan. Termasuk penerbangan pesawat tempur dan manuver kapal perang secara intensif. Tokyo menilai serangan Cina ke Taiwan akan berdampak langsung pada wilayah Jepang. Terutama Kepulauan Nansei yang berada kurang dari 110 km dari Taiwan. Jalur laut dan udara di kawasan itu menjadi rute vital energi, perdagangan, dan militer Jepang. Jika Taiwan jatuh atau konflik besar terjadi, rute tersebut terancam lumpuh dan risiko serangan merembet ke wilayah Jepang meningkat tajam. Selain faktor geografis, Jepang juga terikat komitmen keamanan dengan Amerika Serikat. Apabila Amerika Serikat memutuskan membantu Taiwan, Jepang secara otomatis akan terlibat.
karena pangkalan militer Amerika Serikat di Jepang dipastikan akan digunakan sebagai titik operasi. Merespons pernyataan Perdana Menteri Jepang, Cina langsung mengecam rencana tersebut dan menuduh Jepang melanggar prinsip non-intervensi, mencampuri urusan dalam negeri. Sikap Jepang itu langsung mendapat kecaman dari Beijing yang menilainya sebagai campur tangan dalam isu Taiwan. Tak lama setelahnya, China memperketat imbauan perjalanan dan meminta warganya menunda kunjungan ke Jepang sepanjang 2025. Langkah yang segera memukul sektor pariwisata Jepang melalui lonjakan pembatalan dan turunnya minat wisatawan asal China. Beijing menilai pernyataan Takaichi sebagai tindakan provokatif yang dapat mengganggu stabilitas regional. Tak lama kemudian, China mengeluarkan peringatan perjalanan yang lebih ketat dengan meminta warganya menunda kunjungan ke Jepang sepanjang 2025, serta menyebut negara itu tidak aman bagi warga China. Pengumuman resmi itu juga mendorong warga China di Jepang untuk meningkatkan kewaspadaan dan mewaspadai risiko diskriminasi atau tindakan kriminal yang diklaim Beijing sebagai dampak dari sikap pemerintah Jepang sendiri. Hubungan Jepang dan Cina kembali menegang setelah Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menyampaikan pernyataan terkait kemungkinan keterlibatan Tokyo dalam membela Taiwan yang langsung dinilai Beijing sebagai provokasi serius dan memicu peringatan perjalanan ekstrim bagi warga Cina. Pernyataan Sanae Takaichi yang disampaikan dalam sidang Komite Parlemen Jepang pekan lalu menjadi pemicu utama ketegangan terbaru antara Tokyo dan Beijing. Dalam kesempatan tersebut, ia menilai bahwa serangan militer Cina terhadap Taiwan dapat menimbulkan ancaman langsung bagi kelangsungan hidup Jepang. Ia juga menyatakan bahwa perkembangan situasi di Selat Taiwan sudah cukup mengkhawatirkan sehingga Tokyo perlu bersiap menghadapi kemungkinan terburuk, termasuk penggunaan hak bela diri kolektif. Komentar tersebut segera memunculkan respon keras dari China. Kementerian Luar Negeri Beijing menilai ucapan Takaichi bersifat provokatif dan berpotensi memperburuk stabilitas keamanan kawasan. Tidak lama kemudian, pemerintah Cina mengeluarkan pembaruan peringatan perjalanan yang jauh lebih ketat dari biasanya. Dalam imbauan itu, Beijing meminta warganya menunda perjalanan ke Jepang sepanjang 2025 dan menggambarkan negara tersebut sebagai lingkungan yang tidak aman bagi warga Cina. Penjelasan resmi Cina menyebut bahwa pernyataan Takaichi dapat memicu ketidakstabilan politik dan keamanan di Jepang.
warga Cina yang sudah berada di Jepang diminta meningkatkan kewaspadaan, memahami aturan setempat dan berhati-hati terhadap potensi diskriminasi atau tindakan kriminal. Beijing menekankan bahwa risiko ini menurut mereka merupakan konsekuensi dari sikap pemerintah Jepang sendiri. Cina kemudian secara terbuka meminta Takaichi menarik kembali komentarnya karena dianggap bertentangan dengan prinsip satu Cina dan dapat memicu gesekan militer di Asia Timur. Situasi semakin rumit ketika Tokyo menyampaikan protes diplomatik terhadap unggahan seorang diplomat Cina di Osaka yang dinilai memicu sentimen negatif terhadap pemerintah Jepang. Selain isu diplomatik, ketegangan ini dikhawatirkan berdampak pada perekonomian Jepang, terutama sektor pariwisata yang sangat mengandalkan wisatawan Cina. Data menunjukkan bahwa dari total 31,65 juta wisatawan asing yang masuk ke Jepang pada Januari hingga September 2025, sebanyak 7,49 juta merupakan warga Cina. Jika imbauan perjalanan dari Beijing dipatuhi secara luas, Jepang berpotensi mengalami penurunan signifikan jumlah pengunjung yang dapat memengaruhi sektor perhotelan, retail, dan layanan pendukung pariwisata lainnya. Sementara itu, untuk meredakan ketegangan, Jepang bersiap mengirim Direktur Jenderal Biro Asia dan Oseania Masaki Kanai ke Beijing untuk menjelaskan bahwa komentar Takaichi bukan perubahan kebijakan keamanan Jepang. Di tengah memanasnya hubungan kedua negara, Tokyo akhirnya memilih jalur diplomasi dengan mengutus Masaki Kanai, Direktur Jenderal Biro Asia dan Oseania, untuk terbang ke Beijing. Kunjungan ini disiapkan sebagai langkah klarifikasi langsung kepada pemerintah Cina agar pernyataan Takaichi tidak menimbulkan kesalahpahaman yang dapat memperburuk situasi. Pemerintah Jepang pada Senin 17 November 2025 berusaha meredakan perselisihan diplomatik yang memanas dengan Cina terkait isu Taiwan. Setelah Beijing mengeluarkan imbauan agar warganya menghindari perjalanan ke Jepang. Ketegangan ini dipicu oleh pernyataan Perdana Menteri Sanae Takaichi kepada parlemen Jepang awal bulan ini. Yang menyebut bahwa serangan Cina terhadap Taiwan yang mengancam kelangsungan hidup Jepang dapat memicu respons militer. Langkah diplomatik kini ditempuh Tokyo dengan rencana kunjungan Masaki Kanai, Direktur Jenderal Biro Asia dan Oseania Kementerian Luar Negeri Jepang. Ia mengunjungi Beijing pekan ini untuk bertemu mitranya dari Cina, Liu Jinsong.
Media Jepang melaporkan bahwa Kanai akan menjelaskan bahwa komentar Takaichi tidak menandai perubahan kebijakan keamanan Jepang. Serta meminta Cina agar menahan diri dari tindakan yang dapat memperburuk hubungan kedua negara. Jepang menegaskan bahwa komunikasi dengan Beijing tetap dilakukan terbuka. Perselisihan ini mencuat setelah pernyataan Takaichi pada 7 November soal Taiwan, hanya sepekan setelah ia bertemu Presiden Cina Xi Jinping dan sepakat untuk mengejar hubungan yang stabil. Saat itu, Takaichi mengatakan akan mengerahkan pasukan militer untuk menjaga Jepang jika keamanan Taiwan diganggu oleh Cina. Pada Minggu, formasi kapal penjaga pantai Cina kembali memasuki perairan sekitar Kepulauan Seketa di Laut Cina Timur. Kepulauan itu disebut Senkaku oleh Jepang dan Diaoyu oleh Cina, dan telah lama menjadi titik panas sejak dinasionalisasi oleh Jepang pada 2012. Ketegangan diplomatik tersebut juga meluas ke sektor budaya. Pemerintah Cina memperketat akses terhadap konten hiburan Jepang, termasuk film dan anime. Sejumlah distributor di Cina menangguhkan penayangan 2 judul anime Jepang yang sebelumnya dijadwalkan rilis. Sementara pemerintah pusat dan kedutaan Cina di Tokyo kembali menyerukan agar warganya menunda perjalanan ke Jepang. Media pemerintah Cina menyebut langkah ini dipengaruhi meningkatnya sentimen publik akibat pernyataan Takaichi mengenai Taiwan yang dinilai memperburuk suasana regional. Hubungan Cina-Jepang kembali memanas setelah Beijing membatasi akses warganya terhadap film, anime, dan perjalanan wisata ke Jepang. Langkah ini diikuti pembatalan sekitar 500.000 tiket penerbangan ke negeri Sakura. Kedutaan Cina di Tokyo juga mengimbau agar rencana perjalanan ditunda. Di sisi lain, distributor di Cina menghentikan penayangan 2 anime Jepang yang sedianya akan dirilis. Media pemerintah menyatakan kebijakan ini muncul akibat sentimen publik yang muncul setelah pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi tentang Taiwan. Hubungan Cina dan Jepang kembali memanas dan menjadi sorotan internasional dalam beberapa waktu terakhir. Pemerintah di Beijing bahkan melarang warganya menonton film, anime, serta melakukan perjalanan wisata ke Jepang. Cina juga sebelumnya mengimbau masyarakatnya untuk tidak bepergian ke negeri Sakura.
Setelah imbauan itu, sekitar 500.000 tiket penerbangan menuju Jepang dilaporkan dibatalkan. Kedutaan Besar Cina di Jepang turut menyerukan agar warganya menunda rencana perjalanan ke negara tersebut. Sebagai kelanjutannya, sejumlah distributor di Cina menangguhkan penayangan 2 film anime Jepang yang semula akan dirilis. Media pemerintah Cina menyebut keputusan itu dipengaruhi oleh sentimen pasar dan reaksi publik terhadap hubungan kedua negara. Boikot ini dipicu oleh pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi yang menyinggung soal Taiwan. Dalam pidatonya di parlemen, Takaichi menyatakan kemungkinan Jepang merespons militer jika terjadi serangan terhadap Taiwan. Pernyataan tersebut memicu kemarahan pemerintah Cina dan mendorong Kementerian Luar Negeri Cina mendesak agar ia menarik ucapannya. Namun, Takaichi justru tetap mempertahankan posisinya dan dikenal sebagai tokoh yang tegas terhadap Cina serta mendukung Taiwan. Ketegangan makin meningkat setelah Konsul Jenderal Cina di Osaka, Xue Qian, mengunggah pernyataan keras bernada ancaman di media sosial. Di sisi lain, Cina juga terus menunjukkan sikap agresif terhadap Taiwan dan menegaskan tidak menutup kemungkinan menggunakan kekuatan untuk mempertahankan klaimnya atas pulau tersebut. Cina-Jepang terus merekam dinamika baru di Asia Timur. Setiap pernyataan dan kebijakan berdampak pada diplomasi, ekonomi, dan budaya. Situasi ini menunjukkan bahwa hubungan kedua negara masih berjalan di atas garis yang rapuh. Sekian rangkuman berita mengenai konflik panas dua negara besar di Asia Timur. Sampai jumpa di One News Teropong berikutnya. Bersama saya, Katarina Amelia, hanya di kanal YouTube TV One News.com.